Baik, kita akan bahas soal tentang program linear ini ya. Nah, jadi ingat kalau mengerjakan soal program linear, hal pertama yang harus kita lakukan jangan lupa didefinisikan dulu ya. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, untuk menjawab soal program linear, jangan lupa kita definisikan dulu apa itu variabel X, apa itu variabel Y. Nah, kalau Ananda membaca soal ini, kira-kira variabel X itu apa kira-kira? Kamar tipe A. Kita misalkan dulu ya. Misal itu X itu adalah kamar tipe A ya. Kamar A aja lah ya. Kamar A dan Y itu adalah sama dengan kamar B. Nah, jadi setelah kita mendefinisikan variabel X-nya, maka selanjutnya kita harus bisa membuatkan model matematika dari soal cerita ini. Nah, jadi coba kita pahami soal ini. Satu rombongan siswa yang hendak berlibur terdiri dari 240 orang akan menyewa penginapan. Kamar yang tersedia adalah kamar untuk 2 orang dan kamar untuk 3 orang atau tipe B. Nah, jadi dari dua kalimat ini, kalimat matematikanya yang bisa kita buat apa kira-kira? Ada yang tahu? X tambah Y itu sama dengan 100. X tambah Y. Nah, dari sini rombongan itu akan menyewa kamar sekurang-kurangnya 100 kamar. Ini kalimat selanjutnya ya. Nah, kalimat dari ini dulu, kira-kira kalimat dari ini kira-kira apa? Rombongan siswa hendak berlibur terdiri dari 240 orang akan menyewa penginapan. Kamar yang tersedia gimana? 2X tambah 3Y sama dengan 240. Sama dengan? Kecil sama dengan, besar sama dengan? Kecil sama dengan. Kenapa kecil sama dengan? Karena 240 itu maksimal, Pak. Itu untuk maksimal ya? Oke. Bukan besar sama dengan? Coba di... Besar sama dengan, Pak. Gimana, Asko? Besar sama dengan, Pak. Ya, besar sama dengan. Kenapa, Asko? Kenapa besar sama dengan kira-kira? Minimalnya itu 240 gitu, Pak. Nah, jadi kan itu apa-apa. Kamar tipe A itu untuk 2 orang, kamar tipe B itu untuk 3 orang. Nah, jadi berapa banyak kamarnya itu paling tidaknya sudah bisa menampung 240 orang dengan tipe kamar 2 orang dan kamar 3 orang, setidaknya bisa menampung 240 orang, kan bisa lebih. Ya, kan tersedia kamarnya nanti bisa sampai 100-an, 300-an kamar kan. Jadi bisa menampung lebih dari 240 orang. Jadi ada yang membuat pertidaksamaannya dari kecil sama dengan? Ada tadi yang membuat pertidaksamaannya dengan kecil sama dengan? Ikhwan pakai kecil sama dengan? Iya, Pak. Nah, jadi arsirannya kemana Ikhwan buat? Saya nggak pakai arsiran, Pak. Langsung ngetes titiknya, Pak. Ngetes titiknya saja ya? Oke. Nah, jadi kalau secara prosedur nanti kan kita harus tahu bagaimana daerah titik pojoknya ya. Kalau askol tadi pakai besar sama dengan? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kita maknai itu dengan kamar tipe A kan menampung 2 orang. Kamar tipe B ini kan menampung 3 orang. Nah, seandainya kamar tipe A ini ada 500 atau 200 kamar, berapa bisa tertampung di situ? 400 kan? Nah, di sini kan cuma tersedia 240 orang. Nah, jadi dari dua kalimat ini bisa kita buat pertidaksamaannya itu 2X tambah 3Y. 2X. Jangan sampai kecil sama dengan dibuat ya. Berarti cuma mentok sampai di situ saja berarti. 2X tambah 3Y. Nah, inilah yang perlu kita latih-latih bagaimana membuatkan model matematikanya. Besar sama dengan 240. Kan katanya cuma 240, besar atau sama dengan? Besar atau sama dengan? Nah, kemudian dari pernyataan yang kedua bahwa rombongan itu akan menyewa kamar sekurang-kurangnya 100 kamar. Berarti pernyataannya X, kalau sekurang-kurangnya besar sama dengan atau kecil sama dengan? Besar sama dengan, Pak. Besar sama dengan, Pak. 100. Tadi Pak membuat sama dengan saja yang persamaan pertama.
Iya, Pak. Nah, jadi kalau sama dengan saja berarti tidak ada arsirannya ya. Iya, Pak. Oke, nah jadi paling tidak ini pernyataan matematika selanjutnya, paling tidak dia boleh memilih salah satu kamar saja. Kan boleh kamar A saja atau kamar B saja, kan bisa saja. Nah, jadi dimulai dari nol. Mungkin nak kamarnya diutang ya. Nah, ada kemungkinan kamarnya -1 ya. Nah, makanya kita buat X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Nah, ini harus kita pandai membuatkan model matematikanya. Ada beberapa soal nanti cuma sampai ke model matematika saja. Cuma kalimatnya yang sangat banyak menjebak di situ ya. Nah, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Buat grafik, Pak. Menggambar grafik ya. Nah, coba dari 2x tambah 3y itu kita buatkan gambar grafiknya dulu ya. Di sini saja lah. Oke. Nah, kalau kita tutup x, yang bagian yang ini pada 2x-nya kita tutup atau kita masukkan x sama dengan 0, berarti berapa dapat y-nya? 80. Berapa? 80. 80 ya. Berarti di sini anggaplah di sini 80 ya. Sini 80. Nah, kalau kita tutup yang 3y-nya atau kita substitusi y sama dengan 0, berarti berapa dapat y? Dapat x-nya? 120. 120. Berarti kira-kira di sini lah ya, 120. Nah, kita buatkan garisnya. Langsung kita harus terus saja ya. Anggap saja lurus ya, mudah-mudahan lurus. Oke, anggaplah di sini ya, 120. Kurang lurus. Oke. Kira-kira arsirannya ke atas atau ke bawah? Atas, Pak. Ke atas. Kenapa ke atas? Uji Udah 0,0. diuji titiknya. Udah uji 0,0. Uji 0,0. 0 itu apakah kecil dari 240? Atau Ya. besar dari 220? Kecil dari 250. Nah, berarti karena berarti daerah 0 ini mewakili daerah yang kecil dari, sementara yang besar dari berarti di daerah yang di atasnya. Jadi ada beberapa soal nanti itu yang bisa menjebak ya kalau kita tidak uji titik. Apalagi yang nanti bentuknya nanti misalnya 2x kurang 3y misalnya. Jadi kadang-kadang di situ banyak jebakan. Atau ada yang membuat variabel y-nya di depan, variabel x-nya di belakang. Misalnya y kurang 3x misalnya. Itu kadang-kadang menjebak. Oke, dari pernyataan pertama sudah. Dari pernyataan kedua, kalau kita tutup x-nya, berapakah dapat nilai y-nya? Tutup x, berapa dapat nilai y-nya? 100. Kalau kita tutup x-nya, dapat y-nya juga 100 ya. Nah, berarti ini ya. Nah, ya. Oke, berarti di sini. Oke. Nah, jadi sekarang kita tentukan titik potong ini dulu ya. Kalau kita buat titik potong di sini, koordinatnya. Jadi titik pojoknya di sini ada 3 ya. Titik pojoknya apa saja? Titik pojoknya berapa saja? Di titik ini dulu ya. Ini titik pojok ya. Atau ini bawah ini? Yang di atas. Yang di atas. Oke, karena yang 2 kali kena deh ya. Ini sampai ke atas kan, sampai 2 kali. Belum lagi dia yang punya sendiri ya. Berarti titik pojok yang pertama ini berapa koordinatnya? 0,100. 0,100. Ini baru soal dasar yang kita bahas nanti sampai ke soal yang lebih tinggi ya. Jadi kita harus mengikuti prosedur membuatkannya. Kalau di sini titik pojoknya apakah 100 atau 120? 120. 10. Koordinatnya di sini adalah 120,0 kan? Nah, yang titik sini lagi, berapakah? Sudah, coba kita eliminasi. Kalau kita kalikan, jadi kalau untuk mencari sudutnya ini, tidak perlu kita buat pertidaksamaan ininya. Yang pertidaksamaan, kita ambil persamaannya saja. Ini kita kalikan dengan 2, yang di bawah ini, yang x tambah y-nya. Berarti 2x ditambah 3y sama dengan 240 ya. Ini untuk mencari titik potongnya saja ya. Titik potong ya. 2x ditambah 2y itu sama dengan berapa di sini? 200 ya. Berarti kalau kita kurang berapa? Di sini berapa? Y
Y sama dengan 40. Nah, kita substitusikan ke sini. X tambah Y sama dengan 100, berarti Y-nya, X-nya berapa? X-nya berapa? 60, Pak. 10, Pak. Berarti titik di sini, titik pojok di sini adalah 40,60. Nah, coba kita tes. Benar enggak titik-titik ini kita masukkan ke kesamaan menampung lebih dari 240. Berarti kalau dari titik ini ya, titik ini maksudnya apa 0,100 ini? Ada yang bisa menjelaskan? Tidak 0 ada kamar tipe A, 100 kamar tipe B. Oke, kamar tipe A adalah 0, tidak ada di pesan kamar tipe A ya. Kamar tipe B-nya adalah 100. 100 kali 3 berarti 300. Berarti bisa menampung lebih dari 240 kan. Nah, kalau kita pesan yang kamar yang ini, berapa yang bisa ditampungnya? Berapa yang bisa ditampung di sini? 240, Pak. Nah, pas 240 ya. Cuma nanti coba kita tinjau biayanya, maka di situ kita tinjau juga fungsi objektif. Ini juga nanti 240 juga ya. 2 kali 40, 80, ditambah 3 kali 60. Total 240 juga ya. Nah, tapi kita lihat dari anggarannya mana yang lebih seminimal mungkin katanya di sini ya. Jadi kita tinjau harganya. Nah, Itu ini koordinatnya kebalik, Pak. oh dibalik ya? Iya, Oh, Pak. berarti sengaja Pak salahkan tadi itu ya. Berarti masih nyimak berarti. Biasa, jurus ngeles. Koordinatnya harusnya berapa? 60,40 berarti, Pak. 60,40. Sengaja Pak salahkan tadi biar ada yang protes gitu ya. Iya, Pak. Iya ya, anggap aja itu ya. 60,40. Oke, sengaja tadi tuh. Nah, jadi kita tinjau sekarang fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya itu adalah fungsi tujuannya. Kita ingin mencari yang minimal ya, yang minimum. Di sini dapatlah bahwa tarif untuk kamar 2 orang adalah 60.000 dan untuk 3 orang adalah 80.000. Jadi dari kalimat ini fungsi objektifnya apa yang bisa kita buat? Fx, Y, fungsi objektifnya itu sama dengan fungsi objektif, ada yang tahu? 60.000 X tambah 80.000 Y. 80.000 X ditambah 80.000 ya. 80.000 Y. Oke. Nah, jadi kita masukkan dari titik yang pertama 0,100. Kalau 0,100 berapa yang kita dapatkan itu? 0,100. Berapa harga yang kita dapatkan? Berarti 8 juta ya? Ya, Pak. Iya, Pak. Nah, bisa juga kita pilihkan, berarti semuanya kita pilih kamar yang tipe B, yang 3 orang semua, bisa menampung 300, sementara jumlah anggotanya cuma berapa tadi? 240. Nah, jadi harus kita cek ya, betul enggak pernyataan itu, kan ada yang membuat kecil dari tadi ya. Coba lebih dimaknai lagi, jangan sampai kita tertipu. Kalau titik 60,40, berapa kita dapatkan? 60,40. Sudah dihitung? Berapa kalau 60,40? 6.800.000, Pak. 6 juta 800. Kalau ini 120,0 berapa? 7.200.000, Pak. Oke. Berapa? 7? 7.200.000, Pak. 100. Nah. Oke. Nah, jadi dengan mempertimbangkan ini, dengan mempertimbangkan biaya, yang ditanyanya mengeluarkan uang seminimal mungkin. Kira-kira yang kita pilih yang mana? 60,40. 60,40, Pak. 60 kamar tipe A dan 40 kamar tipe B. Dan yang jawaban yang tepat adalah yang B. Tadi ada yang menjawab yang A awalnya ya. Aspol kenapa menjawab A pertamanya mencari titik ini? Enggak, Pak. Jadi salah lihat ya, Pak. Oh gitu ya. Karisma juga pilih jawabannya tadi C ya, tidak salah tadi.
Nah, jadi coba lebih berhati-hati ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang ini. Ini ada yang chat. Oke. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Nah, kita masuk ke soal yang kedua ya. Jadi di sini soalnya Bu Fatimah menjual dua jenis kue, yaitu kue sus dan kue kering. Kue sus kering dan kue nastar. Nah, harga kue sus dibeli dengan harga 20.000 per toples, dijual dengan laba 40%. Kemudian kue nastar dibeli dengan harga 30.000 dan dijual dengan laba 30%. Nah, Fauziah sudah benar jawabannya. Oke, Fauziah tadi salahnya di mana? Titik pojok kah atau salah perhitungan saja? Perhitungannya, Pak. Perhitungan ya. Lebih berhati-hati saja ya. Nah, kemudian jika Bu Fatimah memiliki modal sebesar 10 juta saja dan penjualan maksimum sebanyak 400 toples per hari, maka keuntungan maksimum yang diperoleh Bu Fatimah adalah. Nah, ini bagus juga nih kita buatkan ide bisnis ya. Jadi Bu Fatimah ini akan menjual dua jenis kue saja ya. Harganya 20.000 per toples, dijual dengan laba 40.000. Kalau berarti labanya saja berapa nih per toples nih? Kalau dari kue kering nih? 8.000, Pak. 8.000. Berarti dia ngambil laba 8.000 dari kue sus. Kalau ini berapa ribu dia ambil? 9.000, Pak. Kira-kira kalau bagus marketing ibu ini terjual 400 toples per hari ya, maksimumnya ya. Nah, berarti keuntungan maksimum Bu Fatimah per hari itu berapa gitu? Ada di option ini. Nah, kita coba. Langkah yang pertama yang harus kita selesaikan atau harus kita cari adalah dengan cara mendefinisikan. Nah, yang sebagai X itu apa? Sebagai Y itu apa? Misal ya, misalkan X itu adalah kue sus ya. Kue sus. Kalau Y itu adalah kue apa namanya setelah lagi itu kue nastar ya. Nastar. Nastar. Nah, jadi setelah kita baca itu nanti kalimat pertama dan kalimat yang kedua ini sampai ke sini ya, itu akan menjadi fungsi objektif ya. Nah, kita mencari modal matematikanya saja dulu. Jika Bu Fatimah memiliki modal sebesar 10 juta dan ada di sini kaitannya dengan ini ya, maka modal matematikanya bagaimana nih? 20.000 X ditambah 30.000 Y kecil sama dengan atau besar sama dengan 10 juta? Kecil sama dengan. Nah, modalnya kan hanya sampai 10 juta ya. Berarti 20.000 X ditambah dengan 30.000 ya. 30.000 Y itu kecil sama dengan 10 juta. Oke. 1, 2, 3. Nah, di sini bisa langsung kita sederhanakan saja ya. Kita sama-sama bagi dengan 10.000. Ini habis. Di sini habis 4 juga ya. Berapa dapat pertidaksamaannya? 2X ditambah 3Y. Berapa kecil sama dengan 1.000 ya. Benar 1.000? Ya, 1.000. Tinggal 1, 2, 3. Oke. Dan penjualan maksimumnya sebanyak 400 toples per hari. Berarti pernyataan ini bisa kita buat X ditambah Y. Berapa nih maksimumnya? Kecil sama dengan 400. Nah, jadi kita anggaplah saja ada salah satu kue yang tidak terjual ya, misalnya X saja atau Y saja. X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0. Nah, jadi sebaiknya kalimat ini perlu kita buatkan juga. Langkah selanjutnya bagaimana? Ini sudah kita buatkan model matematikanya. Kita buatkan grafik ya. Kita buatkan grafiknya dulu. Di sini saja kita buat.
Nah, kalau seandainya kita tutup X, dapat Y-nya berapa? Berapa? Kalau kita tutup X. 333, gitu, Pak. Oke, kita 333 ya, berarti anggaplah di sini ya, kita buat aja 1000/3 ya. 1000/3. Oke. Kalau kita tutup X-nya, dapatlah 1000/3. Kalau kita tutup Y-nya berapa nih? Ini sekitar 300-an ya panjangnya, berarti 500 kayak gini lah ya. Berarti X-nya adalah 500 kan? 500. Pak. Ya. Nah, berarti kita buatkan garisnya dulu. Oke. Pemaksaan ya, biar jumpa titiknya. Ke atas atau ke bawah ini, coba diuji titiknya dulu. Masukkan titik 0,000 kecil sama dengan 1000. Benarkah pernyataannya? Benar, Pak. Berarti arsirannya ke bawah ya. Arsirannya ke bawah. Kemudian dari pernyataan yang kedua, X tambah Y kecil sama dengan 400. 400 itu kan ini kan cuma 333,3 ya. Kalau 400 berarti di atasnya sedikit. Berarti di sini 400. Di sini juga 400 ya. Atau kita buat di sini ya, 400. Nah, kita buatkan garisnya. Arsirannya kemana ini? Di atas garis atau di bawah garis? Bawah, Pak. Bawah ya, berarti dari sini ya arsirannya, cuma Bapak tidak buatkan. Lebih jelasnya nanti ke sini. Ada 2 kali kena garis. Maka di sini terdapat sebenarnya ada 4 titik pojok, yang ini, yang ini, yang ini, dan yang ini ya. 0,0 itu kita berikan saja. Titik ini, titik pojoknya bisa kita buat saja. Titik pojoknya di sini berapa? 0,1000/3. Kalau yang ini berapa titik pojoknya? Berapa titik pojoknya? 400,0. 100,0. Berarti dia menjual semua kue sus kering saja ya? Sebanyak 400. Kalau yang ini hanya menjual kue nastar saja sebanyak 333 toples. Nah, kalau yang titik ini berapa ini? Coba dengan cara yang tadi kita membuatkan eliminasi substitusinya, kita kalikan dengan 2. Berarti kali 2 di sini 2 di sini jadinya 8 ya. Kalau kita kurangkan berapa dapat? Y sama dengan berapa di sini? 200, Pak. 200. Oke. Berarti X-nya berapa? 200 juga, Pak. 200 juga. Berarti titik ini berapa koordinatnya? 200,200. 200. Nah, sudah selesai grafiknya. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari fungsi objektif atau fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita di sini bisa kita ambil dari pernyataan ini ya. Bu Fatimah menjual ini dengan laba 40%. Nah, berarti keuntungannya saja berapa nih? 40% dari 20.000, kita tuliskan saja. 40% per 100 kali 20.000. 20.000 ya. Berapa nih? 8.000 kan? 8.000. 8.000 lah keuntungan dari kue sus kering, dan 30% ya dari kue yang kedua. 30/100 kali modalnya adalah 30.000. Itu sama dengan 9.000 ya. 9.000. Nah, jadi ini bisa kita buat, kan ditanya adalah berapakah keuntungan maksimum. Ini kan keuntungan nih. Maka fungsi objektifnya bisa kita buat fx, y. X, y. Berarti itu sama dengan keuntungannya kan dari kue jenis A itu ada, atau kue sus kering itu adalah 8.000 ya. 8.000x tambah dengan berapa di sini? 9.000y. Nah, jadi ini fungsi objektifnya. Tadi mungkin ada yang terkendala ya untuk mencari fungsi objektifnya. Jadi fungsi objektifnya kita ambil saja dari persentase itu ya, persentase keuntungan. Nah, jadi titik-titiknya ada 3 di sini adalah yang pertama 0,1000/3. Berapakah keuntungannya itu 0,1000/3?
Berapa? 3 juta. 3 Juta, Pak. 3 juta. Oke, bagus juga nih ya. Sehari terjual sekitar 333 buah. 3 juta. Ya, mungkin marketingnya bagus. Iya. Kalau titik yang kedua ada 100,200, boleh jadikan ini sebagai ide bisnis ya? Bisa, Pak, bisa. Boleh. Coba nanti ya, jadikan ini sebagai ide bisnis. Kita rancang dulu, target kita, penjualan kita berapa gitu ya. Nah, kalau 200,200 berarti berapa nih? 3.400.000, Pak. 3.400.000. Ini per hari nih ya. Setiap hari kan katanya. Iya, 3.400.000 kali 30 hari ya. Terbeli mobil Pajero ya. Oke, kalau yang ini menjual kue kerjanya ya. Tapi kalau 400 toples per hari, ya mungkin lah ya, bisa jadi. Mungkin perusahaan sudah besar. Kalau 400,0, kalau 400,0 berapa ini jadi? 3.200.000. 200. Oke. Nah, jadi yang paling maksimum di sini adalah yang 3.400.000. Berarti Bu Fatimah itu harus menjual kue sus kering sebanyak 200 toples per hari dan kue apa namanya? Terus, Pak. Kue nastar ini 200 juga. Dengan membuat presentasi keuntungan. Ini bagus ya. Cuma modal 20.000 dijual dengan harga 28.000 berarti ya. Oke. Berarti keuntungan maksimumnya adalah di sini, yang benarnya adalah yang C. Oke. Tadi banyak yang terjebak di B ini tadi ya. Lebih berhati-hati saja mungkin salah-salah perhitungannya. Bagus, good job. Kita lanjutkan soal berikutnya tentang program linear. Nah, kita masuk ke soal selanjutnya itu, jadi tidak perlu soal cerita lagi atau tidak perlu membuat model. Dan sekarang sudah kita diberikan ini fungsi adjektifnya dan model-model matematikanya. Tinggal sekarang kita olah saja apa yang ditanya. Nilai minimum dari ini fungsi adjektif ya, yang memenuhi 2x kurang y kecil sama dengan 0, x tambah y sama dengan 3, dan y besar sama dengan min 1. Nah, coba kita gambarkan satu persatu ya. Kita buatkanlah biar lebih berwarna ya. Jadi kita coba buatkan warnanya berbeda nanti ya, beserta asirannya itu yang mana-mana saja. Nah, dari pernyataan yang pertama ini ya, atau bisa kita buat pernyataan pertama itu adalah min x tambah y ya, min x tambah y tambah 2y ya, kecil sama dengan 0 ya. Atau supaya kecil sama dengan 0. Nah, kalau kita tutup atau kita buat gini aja ya, 2y itu kecil sama dengan x. Boleh kita buat seperti ini, 2y kecil sama dengan x ya. Nah, berarti kalau y-nya 0, x-nya 0. Kalau y-nya 1, x-nya berapa? 2, Pak. Berapa? Kalau y-nya 1, berarti x-nya 2 2. ya. Berarti 1,2 ya. Sorry, maksudnya jika y-nya 1, x-nya berarti 2,1 ya. 2,1 di sini. Kalau berapa? Y-nya 2. Kalau y-nya 2 berapa x-nya? X-nya 4, Pak. 4 ya. 3, 4. Berarti di sini ya, kira-kira lebih kurang. Nah, berarti kalau x-nya 0 berarti juga y-nya 0 ya. Berarti kira-kira gambarnya seperti ini ya. Untuk 2y kita sama dengan x. Nah, nanti kita coba titiknya. Jadi semuanya buat gambar seperti ini tadi, garis 2y kurang x ini. Ya, Pak. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat. Ini arsirannya di atas garis kah atau di bawah garis? Nah, kalau kita coba 0,0 itu tidak dapat kita tentukan ya. Coba kita pilih titik ini. 1,1 untuk mewakili di bawah garis. Kalau kita substitusikan 1,1 ke persamaan ini, 2y kurang x ini boleh kita buat 1,1 ya. Ini 1,0 ya di sini. 1,0 kan? Nah, coba 1,0 kita substitusikan. Kita substitusikan berarti min 1 kecil enggak dari 0? Min 1 kecil enggak dari 0? Ya, Pak.
Nah, Betul, kecil ya. Pak. Nah, maka daerah arsirannya di atas garis atau di bawah garis? Bawah. Di bawah. Bawah. Nah, jadi itu cara ngujinya. Kalau 0,0 kita tidak bisa pakai, berarti kita pakai saja titik yang lainnya, mewakili saja titiknya. Ada yang buat caranya seperti itu tadi menguji titiknya? Ya, Kalau aspal pakai titiknya, titik berapa tadi ngujinya? 4,1. 4,1 ya, 4,1 ya. Jadi boleh, ini kan banyak titik di sini ya. Jadi boleh pilih sembarang saja. Kalau Pak lebih cenderung angka-angka yang kecil saja juga boleh. Berarti ini garis dari 2Y kurang X. 2Y min X kecil sama dengan 0 ya. Ini yang kecil sama dengan 0. Ini ada satu lagi. Ikhwan sudah benar jawabannya. Ini Ikhwan sudah mengirimkan jawaban. Kemudian dari pernyataan yang kedua, ini X tambah Y bersama dengan 3 seperti biasa. Jika X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 3 ya. 1, 2, 3, berarti di sini. Kemudian jika Y-nya 0, X-nya 3. 1, 2, 3. Oke, kira-kira arsirannya ke atas atau ke bawah? Oke, kita janji tadi warnanya berbeda ya. Ini warna yang lain. Warna kuning atau warna merah? Warna merah lah ya. Kira-kira arsirannya ke atas atau ke bawah? Bawah, Pak. Bawah ya. Kita uji titiknya 0,0 yang mewakili di bawah garis. Dapatlah di sini 0 lebih kecil dari 3, pernyataannya benar. Berarti daerah sini ini kita arsir. Untuk lebih sini kita jelaskan saja lah ya. Kita lebih sedikit jelaskan. Nih. Kemudian ada satu lagi garisnya di situ ya. Garisnya berapa itu? Besar sama dengan min 1. Y besar sama dengan 1 ya. Min 1. Berarti min 1 kira-kira di sini. Min 1. Kira-kira Y besar sama dengan min 1? Kira-kira arahnya kemana? Ke atas atau ke bawah? Kalau besar sama dengan? Atas, Pak. Atas, Pak. Ke atas. Oke, kita buat warna yang berbeda ya tadi janjinya. Kita buat warna yang berbeda. Di sini warna biru lah kita buat. Tidak lurus pula dia ya. Nah, lagi. Ini susah ya kalau tidak pakai penggaris digambarkan. Nah, berarti ke atas ya. Di sini kalau kita perpanjang lagi masih bisa nih ya. Garis biru ini dengan garis hitam bertemu, bisa enggak? Bisa, Pak. Bertemu dia titiknya. Jadi harus kita perpanjang saja. Tapi berwarna hitam ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 3 titik potong di sini ya. 3 titik potong. Titik pertama ya adalah ini ke atas ya tadi arsirannya, yang mana garis warna biru ini adalah ke atas. Nah, berarti yang paling banyak kena arsir yang mana? Ini. Yang merah pun juga sampai ke bawah juga ya. Yang merah juga sampai ke bawah. Ya, sampai ke bawah sini. Yang biru pun juga sampai ke bawah. Oke, sampai ke bawah sini birunya. Nah, jadi yang paling banyak kena arsir adalah ada pada 3 titik pojok di sini. Titik-titik di sini adalah yang ini. Kemudian di sini ya juga. Benar? Iya, Pak. Jadi dan di sini. Nah, coba kita definisikan dulu. Ini garisnya tadi garis yang merah ini kita tuliskan saja. Ini adalah X tambah Y ya. X tambah Y kecil sama dengan 0 ya. Kecil sama dengan 3 ya. Kecil sama dengan 3. Kalau yang ini garis Y, Y besar sama dengan min 1. Y besar sama dengan min 1. Nah, di sini berapa titik potongnya nih? Ini titik potong antara apa? Yang Y besar sama dengan 1 sama Oke. sama Y. Titik potong antara Y besar sama dengan min 1 dan Y besar sama dengan 1 ya. Berarti ini kan titik potong X tambah Y. X tambah Y, kalau untuk mencari titik potong tak perlu kita buat pertidaksamaan ya, persamaannya saja. X tambah Y sama dengan 3 dan berpotongan dengan Y sama dengan min 1. Berarti Y itu bisa kita langsung substitusikan berapa?
min 1 ya. Min 1. Berarti X-nya berapa ini? Berarti X-nya sama dengan? Halo? Bisa bersuara? 4 ya? 4, Pak. Oke. 4. Nah, kita substitusikan X sama dengan 4 ke sini. Berarti Y-nya berapa? Atau kan Y-nya sudah dapat min 1 ya tadi ya. Berarti titik di sini berapa? 4,-1. 4, min 1. Oke, dapat titik pojok yang pertama. Titik yang kedua ini, perpotongan antara apa ini? Yang titik ini perpotongan antara yang merah dengan yang warna hitam ini ya. Hitam, Pak. Ya, Pak. Nah, yang merah ini kan X tambah Y sama dengan 3. Ini, nah coba kita substitusi. X tambah Y, kita substitusi di atas ini lah ya. X tambah Y sama dengan 3. Di sini min X ya. Min X ditambah 2Y ditambah 2Y itu sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Kita jumlahkan saja. Jumlahkan berapa di sini? 3Y 3Y sama dengan 3. Berarti Y-nya berapa? 1. Y sama dengan 1. Oke. Y sama dengan 1. Berarti X-nya berapa ini kalau Y-nya 1? 2, Pak. 2. Berarti titik di sini koordinatnya adalah 2,1. 1. Nah, di sini titik yang ini perpotongan antara yang hitam dengan yang biru ya. Yang hitam ini adalah min X ditambah 2Y sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Berpotongan dengan Y sama dengan min 1. Kita substitusikan saja. Min 1-nya berapa jadinya di sini? X-nya tuh Min X min 2 ya. Sama dengan 0. Min 2 ya kan? Sama dengan 0. Berarti berapa di sini min X sama dengan 2. Berarti X sama dengan berapa? min 2, Pak. Min 2. Berarti koordinat di sini adalah min 2, berapa? Min 1. Min 1. Nah, dapatlah 3 titik pojok nih, yaitu 2,1, min 2, min 1, dan 4, min 1 ya. Tinggal kita substitusikan ke fungsi objektifnya. 2X kurang 3Y tambah 7. Coba kita tulis ulang dulu titik-titik yang kita dapatkan di sini. Kita geser dulu ini ke bawah ya, biar ada space-nya lagi. Ini untuk soal selanjutnya ya. Soal terakhir nanti kita akan bahas. Fungsi objektifnya tadi bisa dibacakan lagi. Berapa tadi fungsi objektifnya? 2X kurang 3Y tambah 7. 2X dikurang 3Y ya? Ya, Pak. Ditambah atau dikurang, Skop? Tambah 7 ya. Tambah, Pak. Ya, Tambah 7 ya. Oke. Nah, ini fungsi objektifnya. Kita substitusikan titik-titik yang kita dapatkan. Titik-titiknya tadi adalah di min 2, min 1. Kemudian berapa lagi titiknya nih? 4, min 1. Yang ini 4, min 1 ya. Yang di atas tadi berapa? 2,1, Pak. 2,1. Jadi soal program linear ini tidak semuanya soal cerita ya, ada yang soal analisis seperti ini juga. Nah, kalau kita substitusikan min 2, min 1, berarti di sini min 4 ditambah 3 ya. Min 4 tambah 3 tambah 7, berarti sama dengan berapa? 6. Ya kan? Min 4 tambah 3 tambah 7. Kalau 4, min 1 berarti 8 tambah 3 dikurang ditambah 7 ya jadinya. Berarti sama dengan berapa di sini? 18. 16. Kemudian 2,1 kita substitusikan 4 dikurang 3 ditambah 7 ya. Sama dengan berapa di sini? 8, Pak. 8. Nah, jadi yang ditanyanya adalah nilai yang minimum. Yang minimumnya adalah sama dengan 6. Terdapat di option yang A. Tadi banyak yang terjebak mendapatkan jawabannya yang B ya. Karena mungkin berpikirannya hanya di sini ya titik maksimumnya ya. Iya. Padahal kalau kita perpanjang semua garisnya kan di sini tidak ada syarat X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0 kan? Iya. Tidak ada. Jadi bisa sampai ke bawah-bawahnya, sampai panjang ke bawahnya. Garisnya pun bisa diperpanjang juga. Kalau seandainya kita coba tarik itu bisa sampai seterusnya ya. Jadi harus
Soal ini jangan sampai tertipu. Ada pertanyaan untuk soal yang ini kira-kira? Sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya. Tidak ada? Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, kita bahas soal yang terakhir tentang program linear ini. Diberikan fungsi fx, y atau fungsi tujuan cx tambah 4y dengan kendalanya ini 2x tambah y besar sama dengan 0, x tambah 2y besar sama dengan 8, hanya mencapai minimum di titik 4,2. Jika, nah jadi gini ya, coba kita gambarkan terlebih dahulu kendala ini atau fungsi model matematika ini, persamaannya. X ditambah y, kita coba tuliskan ulang ya. Nggak usah ya, kita pakai langsung ini saja, diagram kartesius saja. Sini y, di sini x. Nah, kalau seandainya kita tutup x atau kita buat substitusi x sama dengan 0, berarti y-nya berapa? 10. 10. Berarti 10 kita anggaplah di sini ya. Kita kasih 10 di sini. Kalau kita tutup ini sudah dapat 10, ketutup ini x berapa kita dapatkan? 8. 5. 5 ya. 5 berarti di sini ya. Nah, di sini alsirannya ke atas atau ke bawah kira-kira? Ke atas, Pak. Ke atas ya. Oke, berarti ini kita arsir ke atas. Ini ada lagi chat yang terbaru, apakah di sini? Oke, Dayat, benar jawabannya. Kemudian kalau kita substitusikan x, kalau kita tutup x di sini atau kita substitusikan x dengan 0, berarti y-nya berapa dapat di sini? Y-nya berapa? 4 ya? Benar 4? Oke, kemudian kalau kita tutup di sini y-nya atau substitusikan y sama dengan 0, berarti x-nya berapa? 8 ya. 8 kira-kira di sini lah ya, 8. Nah, kita buatkan garis. Oke, kita uji titiknya 0,0 di atas. Kalau 0,0 kita substitusikan adalah kecil ya, berarti darah yang besar di atasnya. Nah, jadi yang ini. Jadi yang fungsi objektifnya atau titik pojoknya terlebih dahulu kita tentukan bahwa titik pojoknya ada 3 ya. Berapa saja titik pojoknya? Di sini berapa nih koordinatnya nih? 8,0. 8,0. Titiknya di 8,0. Kemudian di sini berapa? 0,10. 0,10. 0,10. Nah, pasti titik di sini adalah 4,2. Ya, Pak. Kenapa di sini kan katanya dikasih clue juga bahwa titik potong ini kan 4,2 di sini. Hanya mencapai minimum di sini. Kalau mau diuji coba kan nanti ya. Sudah ada mencoba nih mencari titik potong antara x tambah 2y dan x tambah 2y. Ya, 4,2, Pak. Ya, 4,2 benar ya. Oke, sudah dicoba. Itu dicoba saja untuk mencari titiknya ya. Nah, jadi ada 3 titik pojok. Di sini titik pojoknya adalah di 0,10. 0,10. Kemudian berapa lagi titik pojoknya? 4,2. Dan bisa juga di sini 8,0 ya. Nah, coba kita substitusikan ini ke fungsi objektifnya 0,10. Apa yang kita dapatkan 0,10? 40. Berapa? 40. Cx ditambah 4y ya, kita substitusikan. Berarti berapa yang kita dapatkan di sini? 40, Pak. Ya, sama dengan 40. Kalau di sini kita substitusikan 2c C tambah 8, Pak. tambah 8. Oke, kemudian yang di sini 4C, Pak. 4c. 4 ya? Iya, Pak. 4 ke 8? 8, Pak. Ya, yang kedua, Pak, yang titik 4,2, Pak. Yang 4,2? Itu 4C tambah 8, Pak. 4c. Oh, Iya, sudah. Berarti di sini sudah 4c ya.
Sorry, ini Bapak mulai mengantuk ini ya, karena Hmm. baru balik temilahan lumayan melelahkan, tidak ada istirahat ya. Oke, mohon maaf. Mau memaafkan kan? Iya, Pak. Suara mulai sudah berubah juga ya, kelelahan kayaknya. 4, berarti di sini berapa di sini? 4C, Pak. 4C tambah 8 pas ya? Ya, Pak. Berarti yang titik selanjutnya di sini berapa? 8C, Pak. 8C. Nah, katanya yang minimumnya hanya di sini. Nah, coba kita buatkan hubungannya. Berarti karena ini paling minimum, berarti 4C dengan 40 ini, 4C tambah 8, haruslah ini lebih kecil ya. Atau bisa juga kan minimum bisa ada 2 kemungkinan kan, bisa sama-sama minimum. Jadi tidak hanya kecil saja. 4C tambah 8, kecil atau sama dengan 40. Dengan yang di atasnya. Dan satu lagi nanti di sini, yang 4C tambah 8 itu mana yang lebih besar? Satu lagi di sini adalah 4C tambah 8. Itu juga pasti lebih kecil atau sama dengan 8C. Oke? Katanya kan di sini mencapai minimum. Oke, bisa dipahami kata-katanya atau ada yang ingin ditanyakan? Bisa, Pak. Oke, karena kan ini yang paling minimum kan katanya. Ini kan yang paling minimum. Berarti haruslah ini lebih kecil daripada yang di atas, dan juga 4C tambah 8 itu juga harus lebih kecil daripada yang 8C ini. Tetapi kan kita banyak nih jumpa bahwa yang minimum itu kan kadang-kadang sama-sama nilainya, sama-sama dapat angka 6, nanti dari titik juga angka 6. Ya, jadi tidak hanya lebih kecil saja, tetapi kecil sama dengan. Bisa dipahami kata-katanya? Pak. Oke, nah bisa kita lanjutkan. Berarti 4C itu sama dengan kecil sama dengan berapa? 32, Pak. 32, berarti C kecil sama dengan 8. 8. Di sini berapa ini? 8 kecil sama dengan 4C ya? Berarti 2 kecil sama dengan C. Benar? Atau bisa kita buat C besar sama dengan 2. Boleh enggak kita buat? Boleh, Pak. Boleh, Ya, kan Pak. sudah jelaskan sebelumnya ya. Berarti kalau kita gabungkan dari dua buah pernyataan ini, bahwa C kecil sama dengan 8 dan C besar sama dengan 2, bisa kita buat bahwa C itu haruslah lebih besar daripada 2 dan haruslah lebih kecil daripada 8. 8. Dan yang jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Oke, ini soal UTBK ya. Yang juga baru keluar ini UTBK tentang program linear. Baru pertama jumpa soal seperti ini di program linear. Iya, Pak. Oke. Sudah tahu kan triknya? Kalau ditanya maksimum nanti ya tinggal kita buat bahwa titik itu yang paling maksimum. Haruslah lebih besar atau sama dengan yang di atasnya, dan juga haruslah lebih besar daripada persamaan di bawahnya. Gitu aja ya. Oke.